saatnya Pak Prabowo menyampaikan Ya, amanat dari masyarakat kita. Salah satu amanatnya adalah memperjuangkan perjuangan rakyat Palestina ya, supaya bebas dari belenggu ya, Israel. Itu ya, salah satunya tuh ya. yang Dulu diplomasi yang sama pernah disampaikan oleh Presiden Gus Dur ya. Ketika dia jadi presiden dengan waktu yang tidak lama, tahun 2000 sampai 2001 atau ya 2002. Dia keliling seluruh negara itu dalam waktu yang sangat singkat gitu. iya 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 Ya, termasuk ketemu tokoh-tokoh dunia waktu itu, misalnya yang vokalis-vokalis dunia yang anti kemapanan, misalnya Fidel Castro. iya iya iya. Terus kemudian dulu inget Presiden Venezuela Iya. yang sangat vokal itu. Terus kemudian Presiden Bolivia Evo Morales, Evo Morales, Hugo Chavez. Hugo Chavez. Itu kalau bicara udah nggak ada ini, udah kan. nggak ada remnya tuh. Nggak ada remnya lah di forum PBB itu, bener-bener dia mengecam gitu ya. Nah, Gus Dur juga pernah hadir juga di sini. Pernah Cuman dia hadir. tidak pidato. Tidak pidato. Tidak pidato. Iya. Tapi hadir. Terus, gini Beb, momentum-momentum kayak gini, ini kan momentum yang sangat momentum emas ya bagi selain pastilah forum utamanya adalah bagaimana dia bicara dengan lantang dan menyampaikan pesan Indonesia di forum dunia itu, di pidato itu ada forum-forum kecil, yang forum-forum bilateral untuk ketemu dengan siapa itu Ya, juga benar. ukuran. Misalnya apakah nanti Pak Prabowo akan bilateral dengan Presiden Rusia, dengan Perdana Menteri Inggris atau dengan siapapun, itu menjadi ukuran bagaimana kita itu ternyata didatangi banyak orang. Iya iya iya. Itu salah satu ternyata banyak presiden pengen ketemu. Nah itu gitu. Kalau itu salah satu tandanya lah, kalau banyak presiden pengen ketemu Pak Prabowo berarti Indonesia diperhitungkan. Itu aja mudahnya. Iya Ya. iya iya. Nah, nanti siapa yang akan ngantri ketemu Pak Prabowo? Nah, siapa yang akan ngantri ketemu Pak Prabowo dengan setelah bicara lantang misalnya ya di forum itu gitu. Nah, itu akan menandakan bahwa Indonesia punya kekuatan gitu. Saya nggak ngebayangin ntar ke Pak Prabowo. Ya mungkin karena Pak Prabowo juga punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus ya. Itu. Ya, Terus mendeliverinya langsung ya. Dia punya bacaan buku yang banyak gitu, dan pergaulan internasionalnya juga cukup banyak juga, bahkan temannya di mana-mana. Di mana-mana Raja Jordania itu teman kecilnya. Itu mah sohib banget. Sohib waktu masih muda deh. Iya, sohibnya. Nah, gitu. ini menjadi nilai tersendiri. Dan dengan diterimanya Pak Prabowo ke Amerika kan dulu kan Pak Prabowo sempat nggak boleh kan ya kalau nggak salah ya. Dulu sempat dicekal. Sebelum menjadi presiden. Nah sekarang sudah cair lah. Udah diterima di Amerika, visa nggak ditahan kayak Mahmud Abbas. Saatnya Pak Prabowo menyampaikan amanat dari masyarakat kita. Salah satu amanatnya adalah memperjuangkan perjuangan rakyat Palestina supaya bebas dari belenggu Israel. Itu salah satunya tuh. Yang berikutnya misi utama. Ya, itu misi utama. Misi berikutnya adalah menyampaikan itu tadi keadilan global untuk semua, supaya perdamaian juga teruji dan masyarakat di selatan mendapat perhatian yang sama. Gitu. Karena berarti kalau 80 tahun itu berapa dekade itu Mas ya? 8 dekade. 8 dekade ya. 8 dekade ini ada ketimpangan yang nyata. Meskipun sekarang Mas negara-negara Afrika itu udah mulai bangkit loh. Betul. Sekarang. Ya. Jadi diawali dengan Afrika Selatan, kemudian lanjut beberapa negara yang mungkin kita nggak pernah kenal, nggak pernah tahu. Ternyata ada beberapa negara yang udah mulai bangkit ekonominya di Afrika. Ethiopia ya contohnya. Contohnya Ethiopia yang dulu kayaknya miskin banget. Kita kalau ibu saya tuh sering lihat ini makan, jadi jangan kayak di Ethiopia orang nggak bisa makan, kamu ada makanan nggak dihabisin gitu. Jadi selalu jadi tempat kita bersyukur tuh Ethiopia zaman dulu. Tapi sekarang ternyata luar biasa kemajuannya gitu, luar biasa. Nah artinya kalau sistem dunia ini tidak diupdate, nah negara-negara ini kan yang dulu kalah perang kan juga sekarang udah maju. Udah maju ya, benar. Udah bangkit, berdiri tegak. Bahkan lebih maju dari negara-negara yang katanya menang perang dunia. Bahkan ada sejarawan tuh bilang nanti akan ada masanya di mana dunia terbalik, Mas. Betul. Jadi nanti Asia dan Afrika yang akan memimpin dunia. Negara-negara
Eropa, Amerika Latin tuh akan bergantian di bawah. Itu situasi yang dia akan mungkin tercapai dalam 20 tahun nanti. Jadi nanti yang memimpin dunia itu Asia dan Afrika. Jadi negara maju, dan negara yang terbelakangnya ini mereka nih. Jadi nanti Liga Afrika sama Liga Asia tuh jadi kayak Liga Inggris sekarang. Betul. Akan begitu katanya suatu saat nih. Ya, memang penguasa dunia ini kan dipergilirkan. Jadi tidak hanya mungkin 100 tahun terakhir mereka berkuasa, nanti 100 tahun ke depan ya akan ada peradaban baru, bisa jadi kita nggak tahu. Akan ada pemimpin baru, akan ada aturan baru, tatanan baru yang mungkin kita juga belum tahu sampai hari ini. Tapi memang ya menarik lah. Menarik lagi nih. Tahun depan Amerika kan jadi tuan rumah Piala Dunia. Oh iya. Amerika, Kanada, Meksiko. Nah, Kanada sudah mendukung Palestina nih. Nah, Meksiko nggak tahu nih, apakah bagian dari 140 negara itu. Yang jelas Meksiko sedang bermasalah dengan Amerika karena isu imigran. Nah, selalu bermasalah mereka tuh. Dua negara yang nggak pernah akur itu. Nggak pernah akur. Dan 3 sekarang diuji sama FIFA bahwa mereka akan jadi tuan rumah. Bagaimana caranya kalian untuk menjadi tuan rumah event terbesar juga untuk sepak bola? Mungkin mereka berharap Israel nggak usah lolos aja. Ya kayaknya gitu. Nggak usah lolos aja gitu. Bisa jadi nanti kalau ada negara yang saya nggak mau main sama Israel kan? Bisa jadi. Panjang urusannya. Bahkan Spanyol juga mungkin akan sudah sempat ngomong. Udah akan main kalau Israel. Udah melontarkan itu dia. Spanyol kan gimana Piala Dunia tanpa Spanyol kan? Iya. Kalau Piala Dunia tanpa Israel boleh-boleh aja. Oke Mas, jadi harapannya apa nih? Kita berharap apa nih besok? Pasti gini, disiarkan di seluruh stasiun televisi di tanah air. Pasti. Di semua channel YouTube termasuk di Sindo News ya, dan juga live di Trijaya juga. Kemudian akan disiarkan di negara-negara yang akan menyampaikan pidato semua. Terutama di Eropa juga akan disiarkan langsung, dan semua mata akan melihat bagaimana sosok Presiden Prabowo Subianto tampil untuk pertama kalinya di pentas dunia forum sidang umum PBB yang ke-80 di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-80 oleh Presiden nomor 8. Jadi pas banget ya? Pas banget. Nah mungkin pelajarannya adalah ini teman-teman anak-anak muda, para konten kreator, para influencer, wartawan, semua pemerhati masalah internasional itu juga akan melihat bagaimana seorang pemimpin akan mengajarkan kepada kita untuk menjadi wakil dari sebuah negara di forum yang sangat besar gitu. Jadi kita bisa mendapat pelajaran yang sangat berharga untuk momen kali ini. Ada seorang dosen hubungan internasional dari Unpad bilang, kalau Indonesia memimpin dunia itu udah sangat wajar. Dan kalau Indonesia tampil di sidang umum PBB itu udah keharusan. Udah harus. Karena Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia. Betul. Dan itu semua orang akan melihat itu, dan akan melihat apa yang akan disampaikan pemimpin di negeri yang umat Islam terbesar di dunia ini. Jadi mereka tuh juga menunggu-nunggu. Kira-kira Pak Prabowo akan ngomong apa nanti? Pesan apa yang mau dia sampaikan untuk semua masyarakat dunia? Kita udah nggak sabar nih nungguin. Kita besok. Harus nunggu besok. Mungkin kita besok nanti kita bikin begini lagi. Satu lagi, Beb. Pak Prabowo harus memberikan pesan kepada seluruh tetangganya nih. Karena ada kesan kalau Indonesia kuat, tetangga jadi terancam. Oh gitu ya. Gitu. Salah satunya Australia, Singapura, Singapura, bahkan even Malaysia gitu. Jadi artinya tidak ada keinginan kita untuk menjajah yang lain. Kita akan membangun kebersamaan. Waduh, dia nggak tahu. Indonesia mah nggak pernah ada keinginan jajah negara lain. Kita udah negara besar. Makanya ini kayaknya Australia baru nyadar bahwa mereka tiba-tiba mendukung Palestina. Sebelumnya kan justru kalau ada satu negara yang kuat di satu kawasan, itu jadi perlindungan. Betul. Karena kan, kalau ASEAN kan sudah jelas kan punya kesepahaman, tidak saling mengintervensi, saling membangun kebersamaan. Gitu. Jadi saya pikir Indonesia bukan ancaman, tapi Indonesia adalah kawan yang harus sama-sama untuk
menggemakan namanya keadilan internasional, keadilan. Oke. Ya. Oke, Mas Ung. Oke. Besok kita ini lagi ya, reflection lagi ya live soal reflection pidato Pak Prabowo Ya. di sidang umum PBB. PBB dalam General Debate United Nation tahun 2025 dalam rangka yang ke-80 berarti ya. Ya. Oke. Thank you, Mas. Sama-sama. Teman-teman, sampai jumpa lagi besok Sampai di ketemu live reaction lagi. pidato Presiden PBB di sindonews.com. Bye-bye.